Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Zulfikar dengan NIM 2504020887. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi, etika profesi, dan dampak sosial IT dalam tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Baiklah, sebelumnya untuk pengantar transformasi digital dan tangan ya. Perkembangan teknologi yang pesat itu akan menciptakan peningkatan akses informasi yang cepat dan luas secara global. Itu juga akan mendorong efisiensi komunikasi dalam produktivitas kerja, yang dimana akan menciptakan peluang ekonomi digital dalam inovasi yang akan datang. Itu juga akan membuat perubahan cara hidup, berkomunikasi dan bekerja, seperti interaksi sosial dan profesional didominasi dengan platform digital. Adapun transformasi model pembelajaran daring dan layanan kesehatan juga meningkatkan fleksibilitas kerja dalam kolaborasi jarak jauh. Transformasi digital juga munculnya tantangan baru dalam keamanan dan etika. Peningkatan ancaman dan keamanan cyber dari pencurian data. Dilema etika digital terkait privasi dan hak kekayaan intelektual. Dampak sosial seperti kesenjangan digital dan cyberbullying. Berikutnya materi tentang keamanan informasi dan fondasi utama. Keamanan informasi dapat diartikan sebagai rangkaian upaya dan mekanisme yang bertujuan untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, baik ancaman yang disengaja maupun tidak disengaja. Informasi yang dimaksud di sini itu bukan hanya data digital, tetapi juga mencakup dokumen basis data, sistem jaringan, juga proses bisnis yang memanfaatkan teknologi. Seperti di sini saya ada penjelasannya. Praktik untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Krusial untuk menjaga kepercayaan pelanggan, mematuhi regulasi dan memastikan keberlangsungan bisnis. Mengapa keamanan informasi disebut sebagai fondasi utama? Karena tanpa keamanan yang memadai, seluruh sistem teknologi yang canggih sekalipun akan menjadi rentan dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar. Keamanan informasi menjadi dasar agar sistem dapat berjalan dengan aman, andal, dan dapat dipercaya. Dalam keamanan informasi terdapat 3 pilar utama. Itu lebih dikenal pada CIA Trade, yaitu yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan, integritas atau integrity, ketersediaan atau affiliability. Saya bahas yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Prinsipnya itu menekankan bahwa informasi hanya boleh diakses oleh satu pihak yang berwenang. Artinya, data pribadi, data akademik, dan data keuangan maupun data strategi organisasi itu tidak boleh bocor maupun diakses oleh pihak luar yang tidak memiliki hak. Contohnya dalam lingkungan kampus, data nilai mahasiswa hanya boleh diakses oleh dosen dan pihak akademik tertentu. Jika data tersebut diakses oleh sembarangan orang, maka keamanan informasi telah dilanggar. Kita masuk prinsip yang kedua yaitu integrity atau integritas. Integritas berarti menjamin bahwa informasi tetap akurat, lengkap, dan tidak mengalami perubahan tanpa izin. Data yang telah disimpan atau dikirim tidak boleh dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Sebagai contoh, perubahan nilai atau data keuangan tanpa otoritas merupakan pelanggaran integritas informasi. Oleh karena itu, sistem keamanan harus mampu mendeteksi dan mencegah perubahan data yang tidak sah. Prinsip yang ketiga yakni affiliability atau ketersediaan. Ketersediaan berarti informasi dan sistem harus dapat diakses kapanpun oleh pengguna yang berhak. Sistem yang aman tetapi tidak dapat diakses saat diperlukan dianggap gagal. Misalnya, sistem akademik kampus tidak bisa diakses saat pengisian KRS karena serangan atau gangguan, maka
hal tersebut dapat berdampak pada proses bisnis dan pelayanan. Jadi ketiga prinsip ini saling berkaitan dan diterapkan secara seimbang. Terlalu fokus pada satu aspek itu dapat mengorbankan aspek yang lain. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ancaman terhadap umum. Ancaman terhadap keamanan informasi ini berasal dari berbagai sumber, baik dari internal maupun eksternal. Ancaman internal misalnya kelalaian pengguna, kesalahan konfigurasi sistem, atau penyalahgunaan akses oleh orang dalam. Sementara ancaman eksternal dapat berupa peretasan, malware, phishing, ransomware, serangan di denial of service. Seperti yang ada di layar sini, beberapa contoh ancaman yang umum itu serangan cyber melalui malware atau phishing, pencurian data dan kebocoran data, modifikasi dan perusakan data, dan gangguan ketersediaan DOS. Selain ancaman, terdapat juga kerentanan, yaitu celah keamanan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh orang pihak tertentu. Kerentanan ini bisa muncul karena perangkat lunak yang tidak diperbarui, kata sandi yang lemah, atau kurangnya ketersediaan pengguna terhadap keamanan informasi. Oleh sebab itu, keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia dalam proses. Faktor manusia seringkali menjadi titik lemah dalam sistem keamanan informasi. Banyak insiden keamanan terjadi bukan karena sistem yang buruk, melainkan karena pengguna yang kurang waspada, seperti melirik tautan yang merupakan phishing atau membagikan kata sandi. Dalam konteks ini, keamanan informasi berfungsi sebagai fondasi utama yang menopang seluruh aktivitas teknologi informasi. Tanpa fondasi keamanan yang kuat, sistem informasi tidak dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sebaliknya, dengan keamanan yang baik, organisasi dapat melindungi aset informasi, menjaga kepercayaan pengguna, dan memastikan kelangsungan operasional. Penerapan keamanan informasi juga harus dilakukan secara berlapis, yang dikenal dengan konsep defense in depth. Artinya, keamanan tidak hanya ditetapkan pada satu titik, tetapi juga berbagai lapisan, mulai dari kebijakan, prosedur, teknologi, hingga edukasi pengguna. Contohnya pada penggunaan firewall, antivirus, encrypt data, serta pelatihan keamanan bagi pengguna. Dalam dunia akademik dan profesional, memahami tentang keamanan informasi menjadi potensi besar yang wajib dimiliki. Mahasiswa sebagai calon tenaga profesional di dalam bidang teknologi informasi maupun bidang lainnya harus memiliki kesadaran bahwa keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab bidang IT, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu etika profesional IT. Itu tanggung jawab IT itu memiliki terhadap produk teknologi yang diciptakan. Berdasarkan bertindak tanggung jawab profesional IT itu terhadap produk teknologi yang diciptakannya. Juga bertindak sebagai pengambilan keputusan dengan implikasi sosial dan ekonomi. Wajib mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang dikembangkan. Definisi etika dalam profesi IT itu yakni seperangkat prinsip moral yang menjadi panduan bagi para profesional dalam menjalankan tugasnya, menekankan tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi untuk kebaikan masyarakat, mencakup standar dan kode etik dalam pengembangan perangkat lunak dan layanan IT. Adapun dilema etika dalam praktik IT itu yakni menghadapi tantangan etis yang semakin kompleks di era digital. Juga adanya cacat atau bugs produk yang diketahui namun berpotensi merugikan pengguna. Juga isu hak kekayaan intelektual atau haki, terutama dengan kemunculan teknologi AI. Materi berikutnya ini dampak sosial teknologi informasi. Untuk dampak yang positif, yang pertama itu akses informasi yang luas dan cepat. Teknologi memungkinkan akses instan ke informasi global, yakni menghilangkan batas geografis untuk mendukung pertukaran ide dan pengetahuan. Juga pada efisiensi komunikasi dan kerja. Pada platform digital, meningkatkan produktivitas dan menghasilkan kolaborasi tim yang lebih efisien di mana saja dan kapan saja. Peluang ekonomi dan inovasi juga memiliki dampak, yakni melahirkan bisnis model baru, startup, dan beragam peluang kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui platform digital. Pada akses pendidikan dan kesehatan, itu melalui e-learning dan layanan kesehatan via telemedicine, meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Adapun dampak sosial teknologi informasi dalam yang negatif, yang pertama itu kesenjangan digital, yakni ketimpangan akses dan kemampuan masyarakat akses teknologi digital antar kelompok dan masyarakat, seperti akses infrastruktur, internet atau perangkat,
yang kurang merata, literasi dan keterampilan digital yang tidak merata, dan pemanfaatan teknologi secara produktif. Adapun dampak cyberbullying, yakni tindakan perundungan pada media sosial seperti media, forum, atau pesan instan. Itu dapat menimbulkan stres dan depresi serta kecemasan, penurunan prestasi akademik dan sosial, dan merusak interaksi sosial dan keamanan individu. Pada kecanduan digital dan isu kesehatan mental, ketergantungan berlebihan pada perangkat digital seperti smartphone atau game online, juga medsos atau media sosial, itu menjadi sulit lepasnya pengguna pada gadget dan gangguan pada jam tidur. Penurunan konsentrasi dan produktivitas, juga mengabaikan aktivitas sosial dan kesehatan fisik. Menurutnya, reaksi sosial. Penggunaan teknologi yang intensif mengurangi interaksi tatap muka, melemahnya ikatan sosial dan komunikasi non-verbal, seperti individu yang terisolasi secara sosial, menimbulkan menurunnya keterampilan sosial dan empati, serta kualitas hubungan interpersonal yang menurun. Pada studi kasus dan solusi, analisis kasus kesenjangan digital. Pada definisi kesenjangan digital mencakup perbedaan dan akses. Pada kesenjangan digital ini mencakup pada akses, literasi, dan pemanfaatan teknologi. Contohnya, pada studi kasus, siswa di daerah terpencil tertinggal dalam pembelajaran digital karena keterbatasan akses perangkat dan jaringan. Di sini dia kesulitan dalam yang pertama itu pembelajaran secara daring dan kesenjangan fakultas dan infrastruktur. Strategi untuk mengurangi kesenjangan itu yang pertama penyediaan perangkat dan internet koneksi yang merata. Yang kedua, pelatihan keterampilan digital untuk siswa dan guru. Yang ketiga, upgrade infrastruktur teknologi di sekolah. Yang keempat, kemitraan multisektor, yaitu dari pemerintahan swasta. Juga program inovasi dan kolaborasi internal sekolah. Literasi dan kebijakan inklusif, yakni literasi digital adalah kunci berpartisipasi dalam produktif dan bertanggung jawab di era digital. Kebijakan inklusif yang pertama itu pada regulasi hukum digital yang adil dan melindungi, pada program pendidikan yang adaptif dan merata, menciptakan ruang belajar yang ramah teknologi. Kesimpulan dan rekomendasinya. Yang pertama itu pentingnya sinergi keamanan, etika, dan kesadaran sosial. Keamanan informasi itu melindungi data dari ancaman cyber, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagai fondasi kepercayaan digital. Keamanan informasi merupakan fondasi utama dalam teknologi informasi. Keamanan informasi memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem. Tanpa keamanan yang memadai, perkembangan teknologi justru menjadi ancaman. Oleh karena itu, memahami penerapan prinsip keamanan informasi sejak dini adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan di era digital. Berikutnya, pada etika pengguna teknologi, memandu pengembangan teknologi dengan prinsip moral, memperhitungkan dampak sosial, profesionalisme, dan privasi data. Pada kesadaran sosial dan literasi digital, mengatasi kesenjangan digital, meminimalkan dampak negatif seperti cyberbullying, dan mempromosikan perilaku online yang bertanggung jawab. Rekomendasi untuk penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Yang pertama, meningkatkan literasi digital, yaitu menggunakan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi yang efektif dan kritis. Kedua, pengembangan kebijakan inklusif, menerapkan regulasi untuk memastikan teknologi yang merata dan melindungi pengguna. Yang ketiga, tanggung jawab dan sosial profesional, mendorong profesional IT untuk memprioritaskan privasi, keamanan, dan dampak positif. Berikutnya, kolaborasi multisektor, yakni membangun kemitraan antar pemerintah, industri, dan akademisi dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian.
eh, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu serta para penonton yang telah menonton hingga detik ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.